Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wak, ketemu lagi dengan aku Ayah M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel sebuah hiburan yang menyuguhkan cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Oke Wak? Nah Wak, kali ini aku akan bercerita kembali sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Kali ini akan aku beri sebuah judul. Ini dia. Tapi nanti dulu Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, biar Wak sana bisa mendukung channel aku terus berkembang Wak ya. Nah Wak, kali ini aku akan bercerita kembali sebuah cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri, yang berjudul Saat Mancing Diganggu Oleh Kuntilanak di Sungai Angker. Inilah ceritanya Wak. Cerita kali ini Wak, seperti biasa Wak ya, aku diajak mancing oleh Wak Olot. Nah kala itu aku sudah mulai masuk ke SMP. Nah baru permulaan masuk SMP. Jadi Wak, jadi teman-teman ini kan udah pada sibuk untuk mengurusi perbekalan untuk SMP, nanti ada buku apa semua. Jadi aku tuh bermain sendirian. Di sore hari saat aku di rumah, datanglah Wak Olot ke rumah. Seperti biasa setelah jam 5 itu biasanya kan kalau Wak Olot itu kalau ke kebun kelapa sawitnya itu ngecek para pekerjanya. Setelah itu kalau di Sabtu hari dia pasti ke rumah. Nah dia mengajak aku untuk pergi mancing di malam hari. Jadi dia datang Wak dengan kereta bututnya, atau bahasa nasionalnya sepeda motor Abra. Yang penting bisa jalan, ABG, asal bisa jalan. Tuh ya, datanglah dia Wak Olot ke rumah. Assalamualaikum kata Wak Olot kan. Nah ada Wak Nalah atau istri dari Pak Rambi yang menyambutnya. Waalaikumsalam. Apa bang? Mana kancil? Itu di belakang katanya ya. Nah aku pas itu Wak lagi ngelap alat pancing Wak. Nah langsung dia ke belakang, dibilangnya Wak, apa Jel? Biasa Wak, ini ngelap alat pancing, bilang sambil ngelapilah jorannya nih ya. Nah udah yuk gerak kita. Mana kali ini Wak? Udah ayo ikutlah. Ntar lah Wak, siap-siap, aku minta izin dulu sama istri Pak Rambi gitu kan. Sama Wak Nah, aku bilang kan istri Pak Rambi. Ya udah cepet lah katanya. Dia pun kembali ke depan. Aku pun permisi sama dengan Ibu Rambi atau istri Pak Rambi sama Pak Rambi. Kebetulan sudah pulang dari kerjanya. Jadi aku pun permisi untuk minta izin ikut mancing di malam hari bersama Wak Olot. Nah setelah aku diberi izin sama istri Pak Rambi, aku ternyata diberi bekal atau bontot bahasa kami. Seperti biasa Wak, kesenangan aku pisang goreng sama teh manis. Bilang, ini Cil, jangan lupa kau, nanti nggak ada cemilanmu katanya. Nanti kasih Wak Olot sebagian. Dibilangnya kan, alah nah aku nggak doyan lah, biar anakmu aja yang makan gitu. Udah ya kami berangkat. Nah aku pun udah salim tangan istri Pak Rambi sama Pak Rambi. Aku berangkat dibonceng sama Wak Olot dengan kereta bututnya. Nah, sebenarnya Wak, Pak Olot ini banyak sepeda motornya yang bagus-bagus, banyak kendaraan, tapi yang senengnya itu Wak, kereta bututnya lah yang untuk pergi mancing. Jadi aku dibonceng Wak, ya kan, di belakang sambil ke bawah lah joran-joran punya aku sama Wak Olot. Di perjalanan Wak kan aku bingung nih, kok arahnya beda, ya kan. Biasanya itu kalau mancing kan ke arah BTC, kalau bahasa kita nih arah ke timur, tapi kali ini arah ke barat. Tanyalah, Wak mana kita nih? Lah di Maja, ada lokasi mancing baru Cil, enak, bagus, banyak baunya. Sementara Wak Olot udah bawa umpannya umpan bau, yang seperti yang sudah saya katakan. Umpan bau inilah umpan khusus untuk mancing ikan bau. Perjalanan tuan. Nah, setelah itu
kami berhenti di sebuah warung untuk mengisi bahan bakar atau bensin sepeda motor supaya tidak macet di perjalanan. Setelah isi full, karena kami orang di kampung jadi susah ke SPBU atau pom besar, bensin besar. Jadi ya beli keteng-ketengan lah Wak, ya kan. Setelah penuh kami berangkat kembali. Sampai setelah habis maghrib kami sampai di tempat lokasi yang mungkin aku belum pernah datangi Wak, karena ini memang bagiku sangat asing lokasinya. Setelah sampai pada tujuan lokasi ini Wak, sepeda motor atau kereta ini Wak dicampakkannya aja di semak-semak Wak, biar nggak kelihatan orang. Itulah sifat Wak, dicampakkan, bukan disenderkan di pohon sawit, bukan Wak. Dicampakkannya aja di semak-semak. Dah, ayo Cil, jalan kita. Ternyata masih jauh Wak, dari posisi sepeda motor tadi dicampakkan begitu aja. Maksudnya dicampakkan ini Wak, digeletakkan atau diletakkan di semak-semak, ditutup semak-semak. Kami pun masuk ke areal perkebunan kelapa sawit. Ya, mungkin jaraknya sekitar 500 meter. Setelah melewati tadi Wak, 500 meter, kami memasuki sebuah semak-semak ataupun bahasanya rawa-rawa yang banyak keladi besar-besar kan. Setelah kami lalui barulah nampak Wak sebuah sungai yang sangat indah dan besar. Nah, dibilang Wak Alot, ini Cil tempatnya adanya, baunya besar-besar. Aku bingung Wak tahu Wak? Tahu aja lah, diam aja kau. Ayo kita kesana dulu, kita cari posisi yang bagus. Kami pun menelusuri di sekitar pinggiran-pinggiran sungai. Setelah sampai di sebuah gundukan ataupun tebing yang bisa enak untuk mancing Wak. Nah, kami pun langsung mempersiapkan umpan untuk kami pasang ke joran. Kan? Tapi Wak Alot bilang gini, kau nggak usah jauh-jauh kali ini, katanya. Ini daerahnya kita belum tahu nih, kemana ini. Kalau dari apanya, dari Wak tahu cerita ini, ya kau jangan jauh-jauh katanya. Jadi aku Wak hanya sekitar ya jarak cuma 5 meter dari Wak Alot. Jadi di antara tebingan gini. Nah, tebingan, aku duduk di sebelah kirinya Wak Alot, ya kan. Aku pasang lah ya. Pasang, namanya umpan bau itu ya segumpal gini dililitkan ke mata kail. Nah, siap-siap lah aku campakkan ya, dibilang Wak Alot, nanti dulu, sabar katanya. Ternyata Wak Alot gini Wak, diam tak apa, diludah-ludainya, gitu. Umpan ini diludahi supaya mungkin dapat baunya. Setelah itu aku campakkan lah kan. Umpan pertama jatuh, plek. Wak Alot pun juga. Tuh, ini hari sudah mulai malam karena sudah selesai maghrib kan. Tenang kau nak ya. Sekitar 10 menit ya kan. Joran Wak Alot ini bergoyang. Wah, langsung senang lah dia, udah tarik. Bermainlah, mulailah namanya pemancing. Bagi Wak yang suka mancing pasti tahu serunya memancing itu karena tarikan ikan yang memakan umpannya. Jadi berlomba ya, cara tekniknya cemana supaya ikannya bisa naik di atas tanpa putus tali pancingnya. Setelah itu Wak, tergulailah seekor ikan bau yang sangat besar Wak. Mantap Wak, strike besar Wak Alot, senang dia. Dapat, ya kan? Dia dipotonglah tandingnya tuh, ataupun apa kok bahasa Indonesianya itu apa namanya, tanding itu yang sumutnya gini. Nah, kayak lele itu patilnya Wak. Potong, dah masuk. Aku ini belum ya kan? Sekitar 5 menit baru goyanglah joranku. Senang aku tarik. Rupanya dapat. Bukan dapat bau Wak, ternyata ikan jurung atau ikan panjang. Wah, kesel hatiku ya kan, nggak dapat bau. Nah, sekitar ada Wak 1 jaman kami pun mencari posisi yang pas atau pindah spot.
Karena Wak Olot masih dapat sebiji, aku dapat sebiji ikan juru. Nah, pindahlah spot kami jalan lagi menyusuri, ya kan? Kami berjalan tanpa menghidupkan senter di kepala. Dengan pandangan mata, cahaya mata aja kami telusuri. Nah, baru sampailah ke sebuah tekongan. Situlah kami mulai lagi tancapkan joran dan lempar umpan ke sungai. Nah, disinilah Wak, horornya terjadi. Sekitar jam 9 malam, ketika kami di spot kedua, asik-asiknya menunggu joran untuk goyang-goyangan atau tarikan ikan, tiba-tiba Wak, ada sebuah batu jatuh ke tempat di antara joran kami. Plung gitu. Sangka Wolot, oh ini paling biji sawit jatuh gitu sangkanya kan. Didim aja. Lalu Wak, kedua kalinya dilempar lagi. Plung gitu. Iya. Bengok Allah, dihidupkanlah senternya kepala nih. Tek, ditengoknya kanan kiri ke depan ya kan, kosong, nggak ada apa-apa. Matikannya lagi. Tenang Cil, mancing aja. Nah. Lalu Wak, tiba-tiba Wak, lemparan ketiga ini sebuah batang kayu atau ranting yang segini Wak. Wah, situ Wak Olot kaget dan kesel. Bujas, bujang inam katanya gitu. Tai lah katanya gitu dia Wak, marah-marah, kan? Siapa ini ngapain? Ditariklah jorannya, diangkat di senter aku sini santai aja Wak, kan? Aku bilang sama Olot, ini kita diganggu Wak. Aku bilang, alah, kau pikiran kau ini orang ini apa katanya kan. Lalu Wak, saat kami terdiam, kami berpikir, ya kan, tiba-tiba dengar suara yang aneh. Jelas kuping kami ini mengintip atau mendengar suara tersebut. Gitu, ya kan. Kami diam aja Wak. Dah, bilang nanti aja. Nah, ketika aku lagi mau melempar joran atau umpan gitu Wak, sungai, terlintas kami di seberang sana, di sebuah pohon tumbang, duduk makhluk berbaju putih dengan tenang dan mengongkang-ongkang kaki. Padahal kami senter itu belum hidup Wak. Nah, merinding aku menceritakan ini Wak. Ini karena cerita yang benar-benar terjadi padaku Wak. Saat kami terbengong dan kaget melihat ada sesosok baju putih duduk dengan ngongkang-ngongkang kaki di seberang sana, Olot bilang, jangan ganggu kami hanya mau mancing, mau cari ikan baung. Jangan, katanya gitu. Marah-marah dia kan. Nyata Wak, kami dilempar kembali Wak. Kali ini batunya besar, sehingga ketika jatuh di depan kami, air, menceratan airnya itu mengenai kami Wak. Marah-marah Wak Olot. Ditariklah parangnya kan. Sini kau, kata ditandang. Turun kau, sini, katanya gitu sama Wak Olot. Aku diam aja Wak. Jelas mataku melihat Wak. Santai dia Wak. Seperti ini. Nah, ketika Wak Olot sedang marah-marah dan asiknya marah, memaki-maki, macam lah pokoknya, semua omongan kasarnya keluar, semua hewan-hewan di kebun binatang keluar dari mulutnya Pak. Sumpah serapah keluar untuk mengumpat makhluk sosok putih yang bergelantungan dan ngongkang-ngongkang kaki tadi Pak. Setelah itu Pak, di sini aku bilang, udahlah jangan ganggu, kami mau cari ikan, ya kan? Dia nyantai Pak. Lalu nggak berapa lama mulai dia bergerak berdiri Pak. Berdiri di atas pohon yang tumbang tadi. Berdiri tegak gini Pak. Nah, tiba-tiba dia pun seperti berjalan tapi melayang. Melayang menuju ke arah kami. Siap-siap Pak Olot dengan parangnya. Ya sebenarnya sih Pak, namanya parang, senjata apapun tak akan bisa menyentuh makhluk-makhluk gaib atau makhluk astral.
Tapi dengan keberanian kita Wak Olot dengan nyali tinggi menghadapinya. Gak apa lama, tiba-tiba dia sudah sekitar jarak 7 meteran di depan kami, berdiri di atas sungai itu dengan muka yang jelas, tampak kami yang sangat menyeramkan, rambut terurai. Wak Olot pun dengan semua makian dengan menyenteng parangnya mengusir, niatnya untuk mengusir, tapi dia malah tertawa cekikian. Wak Olot pun merangkulku, menarikku, langsung membawa Pigi menjauh dari makhluk itu. Setelah aku dibawa Pigi, berpindah posisi, kami sangka kami sudah aman. Ternyata kami masih tetap diganggu oleh sesosok baju putih ini. Saat kami pindah posisi, saat Wak Olot melempar umpan ke air atau ke sungai, nah herannya itu umpannya nggak jatuh-jatuh ke sungai, menggantung gitu. Padahal ini scrollnya atau reelnya udah dilepaskan, artinya enggak, tetap nggak nyentuh air, digulung lagi, lempar lagi, gitu lagi. Setelah itu digulungnya, Rocel katanya, kau lempar, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, jatuh ternyata umpan aku ke sungai. Kok beda kau nih jalannya. Wak Olot pun pindah posisi. Nah, dari sebelah kananku dia pindah ke sebelah kiriku. Lemparnya joran masuk ke apa. Nah, di sinilah lagi asik-asiknya kami dua jorannya bergoyang. Senanglah berlomba. Ya kan? Dengan senangnya. Tapi apa ini? Bukan ikan yang kami dapat. Ternyata seperti tulang tangan yang nyangkut di joran kami. Itu kami tarik, kami kaget setengah mati. Wah, apa nih? Kata Wak Olot. Tulang belulang dari sebelah tangan. Entah itu hanya ilusi, tapi ini jelas nyata. Kami kira itu kami ilusi. Tarik aja mau Olot kan, copot. Yang herannya mata kail itu bisa nyangkut di tulang itu. Secara logika nggak akan mungkin mata kail itu bisa menancap di tulang itu. Setelah kami lepas mata kail dari tulang tersebut, kami buang kembali tulangnya. Nah, kami pasang umpan lagi. Kami nggak peduli apa yang terjadi. Kami lempar lagi, tuk. Nantai kami. Berapa lama kami di tempat joran kami atau umpan kami jatuh tadi dilempar bongkahan kayu batang pohon. Wah, kagetlah, marah-marah lagi Wak Olot dengan segala sumpah serapah dan makian keluar lagi, ditantang kembali. Gitu, nggak berapa lama Wak Olot bicara, jelas muncul di depan kami kuntilanak tadi, sesosok baju putih dengan rambut terurai panjang, muka menyeramkan. Sebuah kuntilanak atau sesosok kuntilanak berdiri tegak di depan kami. Aku terpelongo dan terpangau. Kami berdua pun kaget dan terpangau. Tapi kulihat aja jelas perbedaan kami seperti ini, jarak 5 meter. Pandangi aja Wak Olot pun saking kaget atau bingung atau kagetnya, dia sampai bengong, nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika ku pandangi, begini tangan, hanya pakaian yang menjuntai aja, seakan-akan memanggilku.
ketika aku ingin bergerak maju, seakan aku dipanggilnya atau menyuruh dia aku mendatanginya, ditangkapnya aku sama Allah. Das, ditangkap gue, baru lari menjauh dari lokasi itu, lari sejadi-jadinya. Allah menggendong aku sambil megang joran 2, berlari menggendong aku keluar dari wilayah atau di pinggir sungai. Sesampai ke perkebunan kelapa sawit, barulah berhenti. Allah pun ngos-ngosan dengan napas yang 16161718 gitu Wak. Dipeluknya aku, kok nggak apa-apa aja, nggak apa-apa. Aku diem bilang, nggak apa-apa. Aku jelas lihat matanya Wak. Udah, jangan mau cerita-cerita, ayo kita pulang. Kami pun pulang tanpa membawa ikan. Karena apa? Ikannya ketinggalan di pinggir sungai tadi. Saking lari tadi kan, kami tinggal ikannya Wak, nggak kami bawa. Setelah itu Wak Olot pun mencoba mencari tempat kereta atau sepeda motor yang kami campakkan di semak-semak tadi, dan mencarilah dengan senter kan, sampai sekitar ada 2 jam nggak ketemu. Seakan-akan kami muter-muter ya di situ. Lalu dibilang sama Olot, ayo cek, baca surah Anas. Setelah baca surah Anas, kita baca surah Al-Ikhlas, fokuskan satu jalan kata Allah. Udah, itu apa, dapat posisi dari kereta atau sepeda motor yang kami simpan atau kami campakkan di semak-semak tadi. Udah, dengan mengengkol kami pun kembali pulang ke rumah dengan segala kegagalan memancing. Karena apa? Diganggu oleh sesosok wanita yang berbaju putih dengan rambut terurai, yaitu kuntilanak. Nah Wak, sesampai di rumah kami sekitar jam 3 menjelang subuh lah. Kalau di Pulau Jawa menjelang subuh, tapi kalau di Medan, di kampung kami itu belum subuh Wak, masih dikira dini hari. Nah, kami pun pulang, belum masuk ke rumahku Wak, masih duduk di teras. Nah, Wak Olot pun bercerita, ditanyanya aku, nggak apa-apa Wak, dipegangnya jantungku, dadaku gini karena sampai dipijat-pijatnya kepalaku. Aku bilang nggak apa-apa, bilang nggak apa-apa, bilang. Disangkanya Wak Olot aku shock atau trauma melihat atau terpanga melihat sosok wanita tadi Wak. Padahal aku diam aja. Jelas di depanku dia berdiri gini Wak. Aku berhadapan langsung dengan sang kuntilanak. Dan setelah berapa lama, sekitar jam 4, diketoklah pintu rumah. Nah, setelah itu dibukalah sama istri Pak Rami. Loh, udah pulang Bang? Biasanya pulang pagi. Kak, ada apa? Nggak apa-apa. Ya kan, kami pun masuk ke rumah. Assalamualaikum. Saya masuk, duduk, minum air putih, tenang dulu, duduk di dalam. Nggak berapa lama, setengah 5 menjelang subuh, barulah Pak Olot pulang ke rumahnya. Nah, aku pun kembali ke kamar. Tapi Wak, sebelum ke kamar, aku dipanggil sama istri Pak Rambe. Karena tahu istri Pak Rambe ini tahu apa yang terjadi, karena raut mukaku sudah berbeda gitu. Cil, sini. Ya Wak, duduk lagi. Ditanya aku, apa yang terjadi Cil? Ya ada Wak, yang bohong. Cerita sama Wak, muka kau tuh udah beda, pucat. Gitu dibilang. Aku tunduklah Wak, kan diem aja. Cerita, mancing dapat ikan baru 2 ekor, diganggu Wak. Bilang lah, sama apa? Biasa Wak. Sambil tundukin aku ngomongnya Wak. Karena aku dari kecil gak berani kalau ketika aku salah, aku menatap orang tua gitu, gak berani. Jadi aku ngomong tunduk gini, bilang, aku diganggu sama kuntilanak Wak. Tahu ada, jadi saya cepat sini katanya kan. Aku pun suruh ngambil air wudhu. Nah, setelah ambil air wudhu, baru aku suruh tidur biar tenang.
disangka istri Pak Rambi aku mungkin kena pasok atau trauma ataupun kena gangguan. Padahal aku enggak, Wak, sehat-sehat aja, Wak, nyantai. Walaupun aku berhadapan langsung dan memandang langsung sesosok wanita baju putih dan dengan rambut terurai tadi, yaitu kuntilanak, Wak. Aku pun tidur, Wak, sampai besok pagi, sampai nggak tahu sadar kamu teman, karena udah hari Minggu. Aku bangun kan, kami kan mancing hari Sabtu malam Minggu, Wak. Jadi waktu aku bangun tidur jam 9 malam, teman-temanku sudah kumpul di dalam rumah. Tapi aku di sini menceritakan, Wak, ya kan? Ya cuma tanya, tadi malam kemana, Cil? Main, mau olot, yang gitu aja, ya kan? Biasa, Wak, kawan-kawan udah kumpul pasti ngajak berkelana dengan berkelana yang ekstrim, yang menantang adrenalin tinggi. Walaupun kami masih SMP, tapi kami selalu berkelana ekstrim yang menantang adrenalin kami. Kami bermain tidak tempat biasanya, Pak. Tempat-tempat yang mengandung horor, angker, dan jarang ditemui orang. Ya, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Ini, Wak, bukan cerita dari narasumber, tapi ini asli yang aku alami, yang terjadi pada aku sendiri. Oke, Wak, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri lainnya. Selanjutnya masih bersama aku, Wak, M360 channel. Inti dari cerita ini, Wak, bila kita memasuki sebuah daerah yang belum kita pahami atau belum kita kenal atau asing sama sekali bagi kita, ingat para pemancing, kita harus memberi salam dulu sebelum masuk ke wilayah itu. Mungkin banyak cara yang mengucap salam atau minta izin masuk ke wilayah tempat-tempat yang mungkin berpenghuni makhluk-makhluk gaib, makhluk astral. Banyak cara. Dengan kita memberi salam, kita berarti minta izin dan kita tidak akan diganggu oleh mereka. Tapi bila kita tidak meminta izin, seperti kita memasuki rumah orang tanpa mengucap salam dan minta izin, pasti ada akibatnya. Nah, maka dari itu, bagi Wawa yang suka memancing, memasuki daerah yang asing sama sekali belum pernah masuk, cobalah untuk meminta salam, memberi salam dan minta izin. Moga-moga Wawa semua sana mendapat ikan yang banyak, ikan yang Wawa inginkan. Ya, Wak. Sampai di sini dulu cerita horror story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Sampai ketemu di cerita horror story selanjutnya bersama aku, M360 channel. Semoga video ini dapat menghibur Wak yang sedang lagi nyantai di rumah. Dan tontonlah cerita horror story ini. Bye.